Halo guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama kami, Rai Danis Channel. Di video kali ini, saya akan mengabadikan atau merekam suasana keramaian di pasar malam yang saat ini sedang berlangsung di kota tebing tinggi Deli, Sumatera Utara, atau disebut juga dengan Kota Lemang. Kebetulan malam ini malam minggu dan cuaca hari ini cerah sekali. Padahal saat ini lagi musim hujan loh. Ayo adek, let's go. Kita berangkat ke pasar malam. Perjalanan menuju lokasi dari rumah kita mengendarai becak motor dengan tarif harga 10.000. Di sepanjang perjalanan, suasana keramaian sudah terlihat ya. Banyak orang berjalan kaki atau makan bersama dengan keluarga dan teman. Sekarang kita sudah sampai di lokasi tempat berlangsungnya keramaian pasar malam. Wow, ramainya pengunjung pasar malam. Mungkin karena kebetulan malam minggu dan udara cerah tidak hujan ya. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, protokol kesehatan menjadi semacam salah satu syarat dalam berbagai aktivitas masyarakat. 2 tahun sudah COVID berlalu, dan sekarang kebijakan bebas masker di luar ruangan mulai diterapkan di Indonesia. Langkah ini digadang-gadang pemerintah Indonesia sebagai awal transisi dari pandemi menuju endemi. Dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19 dan disambut baik oleh para pelaku usaha dan industri lainnya. Ini keramaian yang pertama kali setelah pandemi berlalu 2 tahun yang lalu. Pasar malam yang lengkap dengan arena bermain yang menyediakan biang lala, komedi putar, lompat trampolin, tong setan, kereta api mini, dan berbagai wahana permainan lainnya adalah sebuah kemewahan tersendiri bagi penikmat hiburan pasar malam, tentunya bagi para anak-anak dan kaum muda. Di Indonesia, pasar malam telah menjadi tempat rekreasi mingguan bagi keluarga setempat. Selain menjual berbagai barang dan makanan, beberapa pasar malam juga menawarkan permainan anak-anak dan permainan karnaval seperti korsel mini atau naik kereta api mini. Pasar malam adalah hiburan alternatif yang sudah sejak lama ada. Dalam perkembangannya, pasar malam bersaing dengan pusat-pusat hiburan urban seperti mal yang terus bertambah jumlahnya. Di tengah derasnya arus modernitas pun, pasar malam masih eksis. Namun, memang lebih banyak ditemukan di kawasan pinggir kota, sebab pusat-pusat kota lebih sibuk dengan pembangunan mal. Dan pasar malam mempunyai fungsi sosial yang baik. Ia mampu membangun kedekatan sosial masyarakat. Di pasar malam, orang-orang bertemu sambil melepas penat setelah bekerja. Anak-anak muda membawa pasangannya untuk berkencan, sementara para orang tua menemani anak-anaknya menikmati wahana-wahana yang ada di pasar malam. Sementara itu, kru pasar malam yang terbiasa nomaden biasanya mudah beradaptasi. Mereka bekerja dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan batasan waktu tertentu. Peluang mereka untuk menjalin relasi yang kuat dengan warga sekitar area show mungkin tidak begitu besar, tetapi hal tersebut tidak sulit dilakukan. Karena mobilitasnya sangat tinggi, mereka juga akan bergaul dengan orang yang berganti-ganti terus. Ini berbeda dengan kaum migran yang memang juga pindah ke lokasi lain untuk bekerja, tetapi menetap di satu kota. Oh ya guys, ada beberapa jajanan jadul yang masih kerap kita temui dijual di pasar malam. Seperti yang terlihat di video ini.
Salah satunya arum manis. Kudapan manis satu ini bisa dianggap salah satu ciri khasnya pasar malam. Bentuknya memanjang, arum manis biasanya memiliki berbagai macam warna. Rasanya yang manis dan teksturnya yang langsung lumer begitu tersentuh lidah, bikin banyak anak-anak ketagihan. Tapi hati-hati loh, jangan kebanyakan, nanti bisa batuk. Selain itu, ada juga jipang atau berondong. Mendampingi si arum manis, jipang atau berondong juga jadi ikon di pasar malam. Biasanya para penjual memberi pewarna makanan merah dan hijau supaya cemilan satu ini terlihat lebih menarik. Sedikit bincang-bincang saya dengan Bapak penjual arum manis. Untuk dagang ini ya di pasar malam ya. Ini primadonanya pasar malam nih Pak. Oke Pak, kalau lagi rame gini bisa laku berapa Pak? Minimal lah. Minim 100 bungkus laku, alhamdulillah ya Pak. Kalau hari-hari biasa? Ya, stabilnya 40-50. Alhamdulillah ya Pak. Jadi selama keramaian 1 bulan ya Pak? Keramaiannya 1 bulan? Oh 1 bulan Bapak jualan gula manis ini ya Pak ya? Iya. Oke Bapak, sukses ya Pak buat dagangannya ya Pak. Semoga tambah maju dan berkembang. Sukses Bapak. Bagi sebagian orang, atraksi yang paling menarik dan bikin penasaran, salah satunya adalah atraksi tong setan. Pada kesempatan kali ini, saya juga penasaran dan ingin menyaksikan bagaimana pertunjukan tong setan. Kemudian saya mencoba membeli tiket. Setelah membeli tiket, pengunjung akan dipersilakan naik ke ruangan atas dan menyaksikan pertunjukan melalui sudut tersebut. Nantinya saat pemain tong setan mulai melangsungkan atraksinya, penonton diperkenankan menyawer uang dengan cara melemparnya ataupun menyerahkan langsung kepada mereka. Dalam praktiknya, permainan tong setan memang terbilang ekstrim. Perkenalkan guys, ini abang-abang pekerja dan salam sukses buat abang-abang semua. Bagi orang yang belum pernah menonton tong setan, akan menduga pertunjukan ini semacam permainan sihir di mana sebuah tong bisa menjadi gila dan mengamuk atau menyerang para pawang dan stuntman. Tapi tentu saja tidak. Atraksi ini disebut tong karena bentuk bangunannya yang bundar seperti tong. Suara knalpot sepeda motor meraung-raung dari dalam sebuah tong raksasa yang terbuat dari kayu, dan di dalamnya ada 3 pengendara motor yang memacu motornya sekencang mungkin. Kemudian mereka pun berputar-putar di dinding yang hampir berdiri tegak lurus itu. Beginilah gambaran sebuah atraksi sepeda motor yang akan melaju dengan kecepatan tinggi di dalam tong kayu raksasa. Sekarang mari kita saksikan bersama liputan pertunjukan atraksi tong setan yang sebentar lagi akan dimulai. Ada 3 pengendara, 2 pengendara laki-laki, dan 1 pengendara perempuan. Meski kita telah menontonnya berpuluh tahun yang lalu, namun mungkin sampai saat ini tidak semua dari kita tahu alasan mengapa motor-motor itu tidak jatuh. Dan ini dia liputannya.
Dan kita lagi berdesakan di antara himpitan para pengunjung. Semangat menyaksikan atraksi ini sampai selesai. Nah, atraksi sudah selesai. Berikan tepukan yang gemuruh buat abang dan kakak para pemain atraksi tong setan. Benar-benar luar biasa ya atraksi yang dilakukan mereka. Dan sehat selalu buat kakak dan abang pemain atraksi tong setan. Atraksi tong setan memang kerap membuat decak kagum penonton yang melihatnya karena aksinya cukup menantang. Meski telah dimainkan sejak lama, namun pertunjukan tong setan masih menyimpan banyak misteri. Misalnya, mengapa pemotor yang tampil hampir tak pernah jatuh saat mengitari dinding, padahal dengan ketingkatan hampir 90 derajat, roda kendaraan mustahil menapak sempurna. Saat ini, suasana pasar malam semakin padat kedatangan pengunjung. Pasar malam seolah tak pernah kehilangan pengunjung saat digelar setiap tahunnya. Pemandangannya ramai, hingga pengunjung yang berdesakan tentu sudah biasa. Tapi pernahkah terpikir alasan yang mendasari pengunjung dari berbagai latar belakang untuk ikut serta menikmati perayaan ini? Beragam alasan mengemuka dari para pengunjung pasar malam. Alasan pertama, karena murah-murah, kemudian wahananya juga bagus-bagus. Ada alasan lain mengatakan, ya cuma mau main-main aja karena penasaran. Wahana mancing ikan dan bola warna-warni di pasar malam sangat diminati anak-anak. Selain keanekaragaman wahana bermain, kuliner yang dijajakan di pasar malam pun kian beraneka ragam. Makanan tradisional memang tidak tersingkir dari penjualan. Namun tidak jarang kita menemukan berbagai makanan ala barat atau luar negeri lainnya dengan harga yang jauh lebih terjangkau daripada biasanya. Contohnya saja burger, hotdog, dimsum, pizza, berondong jagung, dan kali ini ada jagung bakar. Oke abang penjual jagung, semoga jualannya laris dan banyak pembeli datang. Membahas tentang pasar malam, tentu tidak terlepas dari street food yang ada di sana. Uniknya dari pasar-pasar pada umumnya, di pasar malam ini kita dapat dengan mudah menemukan aneka jajanan dan minuman yang beraneka ragam. Biasanya para pedagang cukup kreatif dalam membuat jajanan kekinian. Jajanan kekinian yang dapat dengan mudah ditemukan di pasar malam, salah satunya adalah es ciki kebul atau ice smoke yang juga disebut sebagai dragon bread atau napas naga. Ini sebenarnya terbuat dari sereal atau makanan ringan lainnya yang diberi oleh cairan nitrogen, di mana anak yang makan es ciki kebul akan mendapatkan sensasi asap yang keluar dari hidung dan mulut. Es ciki kebul ini memang sangat diminati anak-anak ya. Terlihat ya, kakak dan abang penjual es ciki kebul begitu sibuk meladeni pembeli karena jajanan ini sangat diminati oleh para anak-anak. Dan mari kita lihat bagaimana es ciki kebul disajikan.
Sukses ya buat adik penjual es Ciki Kebul. Semoga malam ini jualannya laris manis. Es Ciki Kebul ini dijual dengan harga 20.000 per porsi. Sedapnya adik lagi menikmati es Ciki Kebul. Seperti belum cukup aneka macam hiburan yang telah ditawarkan, para penyelenggara pun tidak ada habisnya memberi ide kreatif untuk menarik pengunjung. Sekarang, pasar malam bisa dijadikan sebagai tempat hiburan keluarga. Pasar malam tidak lagi sekedar belanja lalu pulang. Anak-anak pun banyak yang senang ketika dibawa orang tuanya untuk berbelanja di pasar malam. Sementara sang ibu berbelanja, anak-anak bisa dengan tenang bermain di wahana bermain, memancing ikan di kolam buatan, atau nonton pertunjukan-pertunjukan seru lainnya. Selain itu, pasar malam juga tidak jarang dijadikan objek wisata dan sesekali foto-fotonya masuk di halaman fotografi luar negeri untuk menunjukkan gambaran kegiatan belanja orang Indonesia. Bukankah dengan begini kita menjadi bangga dengan perkembangan pasar malam di Indonesia? Segala hal yang positif tentunya akan membuat bangga. Ya guys, ada beberapa tips sebelum Anda berkunjung ke pasar malam. Pertama, hindari membawa banyak gadget karena pasar malam banyak diminati orang, alhasil pasti banyak pengunjung. Kedua, gunakan tas tertutup. Mendatangi tempat ramai seperti ini harus menyiapkan keamanan lebih. Ketiga, siapkan uang receh. Keempat, jangan terlalu sering memainkan ponsel Anda. Parkiran mobil dan motor yang ada di pasar malam menjadi buktinya bahwa pasar malam tak lagi hanya diminati oleh kalangan menengah ke bawah, namun juga masyarakat kalangan mampu yang mencari keunikan hiburan sekaligus belanja murah dan kualitas yang lumayan oke loh. Saya kasih semangat buat abang penjaga parkir. Ayo abang, semangat. Semoga malam ini banyak rezeki ya. Banyak sepeda motor yang parkir berkunjung ke pasar malam. Kemeriahan dan makin berkembangnya inovasi membuat pasar malam memiliki peranan yang penting, baik bagi penduduk menengah ke bawah maupun perekonomian daerah. Masyarakat dengan penghasilan kecil tetap bisa mendapatkan hiburan yang mengasyikan, namun dengan harga yang bisa mereka jangkau. Dengan makin murahnya hiburan, maka akan makin meringankan beban orang-orang kecil di sela-sela hari berat mereka dalam bekerja. Dan karena keanekaragaman hiburan yang ditawarkan, kini pengunjungnya pun sudah lebih beragam. Oke adek, sebentar kita pause dulu di lokasi tempat berlangsungnya acara pasar malam yang sangat ramai pengunjung. Tanpa terasa, malam pun semakin larut dan pengunjung satu persatu bersiap-siap untuk kembali pulang. Dan saya sudahi dulu liputan dan jalan-jalan kami di acara keseruan pasar malam ini. Terima kasih kami ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan silahkan subscribe Ray Danis Channel untuk mendapatkan video menarik dan terbaru juga terlucu dari kami. Oke guys, sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Bye bye. Dadah. Assalamualaikum.